saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada shalom. Mari kita berdiri. Kita mau masuk ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau sudah curahkan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh ya Bapa mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberikan sukacita dan damai sejahtera atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami ya Bapa untuk kami lebih lagi menyenangkan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau menyenangkan Engkau dengan penyembahan kami, dengan puji-pujian kami. Kami juga mau ya Bapa mendapatkan berkat daripada firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh Allah kami yang ajaib. Pimpin kami semua ya Roh Kudus, untuk kami boleh ya Bapa mendapatkan sukacita hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Pimpin semua saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Percepat langkah mereka dan boleh bersama-sama kami untuk beribadah pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap di dalam hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Silakan duduk saudara. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib. Kau Allah kami yang penuh kasih.
bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami tahu ya Bapa, terkadang hari-hari kami ya Tuhan penuh dengan pergumulan di dalam hidup kami. Mungkin kami yang belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin kami yang masih ya Bapa baru di PHK, atau mungkin Tuhan dari keluarga kami ya Bapa ada yang mengalami begitu banyak sakit penyakit ya Tuhan. Namun kami percaya ya Bapa, berkat-Mu atas setiap kami
ada Tuhan orang-orang yang bersuka cita dan mau melakukan yang terbaik. Haleluya. Suka-suka untuk Tuhan. Amin. Mari kita mau bersuka bagi Dia, saudara. Karena hari bagi Dia. Luapkan hati Tuhan bagi Dia. Amin. Hidupku lagi terbunuh oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
dari jauh katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, luar biasa. Silakan duduk saudara. Untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Sukacita kita semua ada di dalam Tuhan. Dia tempat perlindungan bagi kita saudara. Aku tak akan goyah.
akan ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Ibu, mari kita dengarkan voice inspiratif. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat.
sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami, untuk segala hal yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa Engkau izinkan kembali pada pagi hari ini hingga siang hari ini kami berkumpul bersama untuk menikmati ibadah-Mu, untuk bisa mendengarkan ajaran-Mu, isi hati-Mu, supaya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin hari semakin punya integritas yang semakin meningkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ingin belajar daripada-Mu, kami ingin belajar dari keteladanan-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, judulnya yang ingin saya sampaikan adalah mengapa Tuhan masih mengizinkan musibah terjadi. Kita tahu nggak, musibah kita belakangan ini bukan tambah mengecil, bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak. Indonesia kayaknya diterpal berkali-kali, baik banjir, bencana alam, COVID-nya juga belum berhenti, dan macam-macam. Belum lagi ekonomi yang semakin terpuruk. Segala sesuatunya seolah-olah seperti chaos dan kacau balau. Nah, apa yang membuat ini terjadi dan mengapa Tuhan seolah-olah diam dan tidak melakukan sesuatu buat kita? Seolah-olah seperti itu. Mari kita hari ini kita menyimak yang sering dan setiap saat kita ucapkan. Mari kita buka Mazmur 91. Next. Saya bisa ini ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca Mazmur 91. Yang hafal ya silahkan, yang udah dapat silahkan. Kita balik berdiri, kita akan bersama-sama secara kompak, pelan-pelan aja, nggak usah balapan. Siap semua? Siap. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu.
singa dan ular kebun akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluluhkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan banyak umur akan mengenyangkan dia, dan akan memperlihatkan pada yang selamat. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita setiap hari membaca Mazmur 91 dan sejak 1 Januari GPI Duta Permai juga melakukan kebiasaan setiap hari membaca firman Tuhan secara berurutan selama 365 hari ke depan. Pertanyaannya, membaca saja atau juga merenungkan? Membaca dan merenungkan saja atau mempraktekkan? Membaca, merenungkan, mempraktekkan, sudah menikmati belum? Dan yang terakhir, membaca, merenungkan, mempraktekkan, menikmati, sudah menyaksikannya belum? Bu Lydia selalu ngomong, ayo dong, Pop ikut pemuritan. Kalau sudah dari pemuritan, jadi pemurid lagi. Artinya apa? Kalau mau dimuridkan, Anda harus belajar firman Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan. Supaya semakin alim, harus dipraktekkan. Supaya ada motivasi dan niat, harus menikmati hasil dari prakteknya. Percaya saya, pada saat Anda menikmati praktek firman Tuhan, otomatis Anda akan koar-koar. Otomatis akan Anda jadi pemurid. Kenapa? Jadi murid enak kok. Betul? Tapi kalau hanya sekedar baca, ya lewat aja. Pertanyaannya, 16 ayat Mazmur 91 ini, apakah sudah diselami dan direnungkan sedemikian rupa? Apakah sudah kita renungkan kenapa peristiwa hari ini bukan tambah kendor, malah tambah parah? Seolah-olah Tuhan hilang dari peredaran. Seolah-olah kita nggak dibiarkan Tuhan demikian rupa. Tentu kita semuanya juga pada protes kalau doa. Tuhan, kenapa? Aku udah rajin doa pagi, aku udah rajin baca firman, aku udah rajin doa puasa, bahkan gereja nggak henti-hentinya Zoom setiap hari. Ini masih malam doang, siang dikit-dikit. Suatu saat 24 jam 7 hari seminggu 365 hari gereja akan full time. Mabok-mabok loh. Tapi pertanyaan, apakah Anda melakukan itu, jaminan Anda masuk surga? Selama Anda tidak akan berubah, selama kita tidak mau berubah, itu semua sia-sia. Amin. Mazmur 91 adalah 16 ayatnya hebat-hebat. Tapi apakah Anda hanya lihat hebatnya saja? Padahal di sana juga terkandung apa yang harus kita lakukan loh. Kita lihat, Nah, mengapa bencana terjadi di dunia saat ini? Yang pertama, saya simak, mungkin dibantu aja deh, Gap. Ininya satu-satu, jangan semuanya. Nah, dah. Yang pertama, pembelajaran, God's learning. Kita hidup itu adalah belajar sebenarnya, betul ya? Belajar itu nggak cuma di sekolah. Belajar yang paling hebat adalah belajar dari kehidupan. Dan Tuhan memberikan tempat lahan untuk belajar. God's learning, ada pembelajaran. Seperti ayatnya di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasih, aku tegur, ku ajar, sebab itu relakan hatimu untuk bertobatlah. Kita harus diproses terus. Hidup kita baik fisik, jasmani aja diproses. Kalau kita nggak pernah berolahraga, kita nggak pernah mengolah raga kita, ya lembek, betul ya? Mau semalas-malasnya orang yang berolahraga, pasti dia pernah jalan kaki, betul ya? Pernah naik tangga, itulah untuk mengolah fisik kita, jasmani kita. Semakin baik, semakin rajin fisik kita latih, maka fisik kita semakin baik. Tapi jangan lupa, tubuh ini nggak cuma jasmani, jiwa juga kita latih kan, dengan apa? Rekreasi, nonton bioskop, nonton film, nonton drakor. Tapi jangan kebablasan nonton drakornya.
Sekarang ini sampai makanan aja terpengaruh Korea. Kemarin sempat saya ke Puri Indapol gitu, istri saya beli makanan apa ini, lonjong-lonjong gitu, panjang-panjang, putih-putih, dirasain cuman kayak tepung beras dikentelin gitu ya. Itu makanan Korea nih, oh gitu. Gak enak, masih enak sego pecel ya. Masih enak sego pecel daripada apa namanya kemarin tuh nggak tahu. Topoki. Tapoki. Ya. Selain tubuh, jiwa diolah, ada lagi satu lagi yang harus kita tahu. Apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Apakah Anda sudah melakukan spiritual gym? Ke gym kan cuma olahraga badan doang. Spiritual gymnya ada nggak? Spiritual gym itu apa? Tuhan izinkan kondisi saat ini terjadi, COVID di mana-mana. Untuk apa? Spiritual gym. Sanggup nggak Anda bertahan? Sanggupkah kita bergantung pada Tuhan? Punya iman pada Tuhan? Sudah sengsara begini masih tegor-tegoran lagi, dihajar lagi. Tiba-tiba kena PHK, tiba-tiba kena potong gaji dan macam-macam. That's spiritual gym. Kita semua rasanya ngalami. Ya. Yang mana nih yang buat maju mundurnya? Nah. Yang kedua, olahraga nih, spiritual gym. Karena apa di sini? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga Dia memempat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari Tuhan kita itu luar biasa. Terkadang Dia juga bisa aja mengizinkan kita terluka, tapi Dia juga menyembuhkan. Artinya apa? Tuhan mengizinkan adanya COVID, diizinkan, izin. Kalau tanpa izin itu nggak mungkin COVID bisa beredar di dunia ini. Tapi Tuhan juga memberikan solusinya nanti. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu parno, tapi tetap jaga prokes. Karena prokes itu pun membuat diri kita disiplin. Prokes itu juga membuat kita meningkatkan integritas kita. Ya. Yang ketiga, pengalaman rohani, spiritual experience. Kita harus punya pengalaman rohani. Kasus-kasus kayak saat ini tiba-tiba saja. Mungkin sebelum kasus pandemi, kalau kita cool, suruh kasih kesaksian, Bu, pas dulu Bu, belum ada kesaksian. Betul nggak? Betul. Karena saya pelakunya. Nah, Pak Agus, tolong kesaksian. Biasa-biasa aja Pak, belum ada. Absen dulu dah. Harusnya saat ini kita bisa memberikan kesaksian lebih banyak lagi. Karena Anda mengalami spiritual experience, mengalami pengalaman rohani yang lebih dahsyat lagi. Ya kan? Kenapa bisa pengalaman rohani? Karena ini loh. Terkadang Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Justru dalam kondisi musibah sekarang ini, jangan suka komplain. Nerima, berdoa, dan nikmati mujizat Tuhan. Amin. Kalau Anda sudah menikmati mujizat Tuhan, jangan lupa muliakan nama Tuhan. Yes. Pak, tapi nunggu mujizat nggak datang-datang. Sama, saya juga kelihatannya mujizat yang aku pikirkan nggak datang-datang. Tapi Tuhan berikan mujizat yang lain yang harus kita sadari. Makanya terima kasih Yesus. Itu aja yang bisa diucapin. Jangan kali berdoa cuma hanya bersyukur dan berterima kasih. Mau ngapain lagi? Saya sekeluarga berempat sehat walafiat, itu udah bersyukur luar biasa. Yes. Kami berempat masih bisa makan, bersyukur luar biasa. Benar. Kami berempat masih bisa beli bensin buat mobil, bersyukur luar biasa. Iya. Betul. Masih punya gawe walaupun dipotong gajinya, bersyukur juga. Betul. 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 Daripada di PHK nggak punya gawe ya. Betul. Lihat sisi positifnya, jangan lihat negatifnya terus. Amin. Musibah memang terjadi, nggak bisa kita elakkan. Karena Tuhan udah izinkan, nggak bisa yang melarang juga. Tapi kalau suatu saat Tuhan katakan,
COVID berhenti. Berhenti nggak? Berarti. COVID ini adalah virus yang luar biasa. Vaksinnya belum jadi, virusnya udah berubah. Mutualis. Itu namanya the shooting target, moving target, shooting the moving target. Mengejar target yang bergerak terus. Bayangkan aja, pusing nggak yang menunggu vaksin? Ini belum ketemu, dia udah berubah lagi, kurang ajar loh. Ini belum ketemu, ini udah berubah lagi dia. Dan terus begitu. Karena apa? Virus COVID ini permutasian dirinya luar biasa cepatnya. Dan daya sebarnya, daya tularnya semakin tinggi. Makanya benar-benar kita harus jaga prokes. Nanti mulai April masyarakat umum sudah mulai bisa vaksin. Vaksin gunanya untuk apa sih? Untuk melakukan herd immunity. Herd immunity itu adalah kalau semuanya udah divaksin, semuanya udah merasa udah kebal, maka otomatis virus itu akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Sudah dikeroyok rame-rame. Tapi yang sekarang ini kan COVID-nya lebih banyak daripada orang yang sehatnya, daripada orang yang kebalnya. Ya. Lebih baik, kemarin kan hanya pilihannya herd immunity itu, kekebalan diri kita bisa muncul kalau kita kena COVID, ya, kita divaksin dan jaga prokes. Pilih yang mana? Dua-duanya dapat kekebalan. Anda mau pilih yang mana? Vaksin. Vaksin. Karena vaksin 95% ke atas tidak ada dampak impactnya. Kalau COVID walaupun sembuh masih ada dampaknya. Tiba-tiba aja darah bisa mengental. Pengentalan darahnya bukan karena pengentalan darah seluruhnya, tapi ada gumpalan-gumpalan kristal. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau kristal itu masuk ke arteri Anda atau ke ke pembuluh jantung yang kecil, ya udah langsung sudden death. Tiba-tiba game over. Walaupun COVID-nya udah sembuh. Itu yang disebut kalau bahasa Inggrisnya blood clot, diserang oleh blood clot. Ada lepasan butiran yang lepas, bisa stroke, bisa jantung. Paling kalau saya boleh milih itu pilih yang blood clot yang jantung, langsung mati dari stroke. Tersiksa. Kalau stroke belum tentu mati soalnya. Ya, tapi ya kalau bisa ya Tuhan saja yang menentukan. Amin. Dan saya lihat situasi kondisi saat ini selain musibah yang terjadi, kalau Anda amati banyak tokoh-tokoh Kristen yang top-top juga sudah mulai dipanggil Tuhan. Itu tandanya apa? Waktunya udah, ya mereka udah waktunya memang. Waktunya mereka udah nyampe. Pertanyaan saya, kalau sebentar ini Tuhan izinkan kita pulang, siap nggak kita? Saya tanya secara jujur, Anda jawab jujur. Kalau sebentar ini habis saya khotbah dalam gereja ini, Tuhan mau panggil Anda, kira-kira Anda sama Yesus atau sama Lucifer? Sama Yesus. Itu iman atau hasil daripada perilaku Anda? Iman nggak cukup. Dua-duanya. Iman nggak cukup. Harus dua-duanya. Imanmu ada, perlakuanmu juga ada. Integritas namanya. Kalau cuma ngaku-ngaku doang, iman-iman doang, di mulut doang, itu nggak integritas. Sudahkah Anda berubah serupa dengan Kristus? Syaratnya cuma satu, Anda harus berubah serupa dengan Kristus. Tadi Voice of Pentecost tahu kan, ngasih tahu teladannya siapa? Yesus. Sudah sama nggak sama Kristus? Memang berikut ini adalah kita bicara masalah imannya. Pencakin aja deh, daripada resek. Yang pertama, di Mazmur 91 ini ada 3 hal yang kita imani. Tapi ada masih dalam taraf iman nih, harus kita praktekkan. Bahwa Mazmur 91 menjamin kita Tuhan memberikan perlindungan dan perteduhan. Amin. Mau ada apapun juga Tuhan akan melepaskan kita, melepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, kepaknya melindungi kita, kita akan berhidup di bawah sayapnya. Luar biasa enaknya kita gitu loh. Tapi siapa yang bisa yang menikmati itu? Orang yang mau bergerak mendekati Kristus.
Terkadang saya juga ketawa sendiri terhadap doa saya sendiri, atau terkadang juga tertawa mendengarkan doa orang. Tuhan, apa kita sadari? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau membiarkan aku? Doa ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena Tuhan setia. Kita yang meninggalkan. Tepat. Kalau Tuhan bisa jawab, sing ninggalin siapa? Gua mah masih di sini-sini aja, lu aja yang lencer mana-mana. Jalan-jalan. Udah lencer jauh, lepas dari pandanganku, terjadi sesuatu lu salahin gua. Lah gua tetap di sini. Kalau Tuhan boleh protes kan begitu. Tuhan bukan manusia, Tuhan memang ada di mana-mana. Tapi kalau kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, seolah-olah Tuhan menjauh, pada Tuhan tidak pernah menjauh, kitalah yang menjauhi. Perlindungan Tuhan ada dan ada bersama kita kalau kita ada di bawah kepak sayapnya. Betul? Berarti nggak boleh jauh-jauh dong. Ini dianalogikan kepak sayap loh. Mau segede apapun sayapnya Raja Wali, itu pasti ada batasannya. Lewat dari batasan itu ya sudah tidak bisa dilindungi toh. Ya, gambarnya itu. Next, yang kedua, terhindar dari berbagai penyakit. Tapi jangan sampai ayat ini kita pakai, saya beriman Tuhan Yesus pasti jagain saya dengan penyakit itu tidak akan nyampe ke saya, maka kemana-mana tanpa masker, 5M Belgedes, saya tidak mau dikungkung, saya mau bebas, saya punya iman, Yesus pasti lindungi saya. Begitukah cara prakteknya? Kan enggak. Tetap kita jaga diri kita juga, tanggung jawab diri kita, jasmani kita, tanggung jawab kita. Tuhan menyempurnakan pelindungan itu. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan biarkanlah sisa Tuhan yang menjalankan. Do your part and let God do the rest. Lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan sisanya. Kira-kira itu. Jadi pelindungan Allah ada, Tuhan menghindari penyakit ada, asal kita juga bergerak, nggak bisa pasif. Yang ketiga, adalah meluputkan dari malapetaka. Ini janjinya Mazmur 91 semua. Perlindungan Allah, bebas terhindar dari penyakit, luput dari malapetaka. Haleluya. Tapi kembali lagi, luput dari malapetaka bukan artinya gua nantangin malapetaka kan? Aku punya perisai Mazmur 91, dan malapetaka tak samperin aja lah, pasti lu lewat. Nah, itu namanya nantangin. Jadi yang ingin saya sampaikan, iman itu penting, tapi iman tanpa perbuatan adalah Mati. Amin. Jadi tetap ada action dari kita, ada bagian kita yang harus bergerak. Apa sih yang harus bergerak dari kita? Next, what should we do? What should do? Satu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini kan di ayatnya ke pertama. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang nggak duduk gimana? Coba kita lihat next ya. Kata duduk bahasa Ibrani-nya yasab, seharusnya terjemahkan berdiam. Ini bukan masalah duduk atau berdiri. Kita mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan nggak? Duduk di sini artinya adalah berdiam di kaki Tuhan. Pak, kalau gitu kapan kerjanya Pak? Diem terus di kaki Tuhan. Kalau Bu Lydia sudah punya komitmen, udah nggak kerja lagi, ya kan? Mau diam diri terus, ya bisa. Tapi kan nggak mungkin semuanya kayak Bu Lydia. Nah gimana? Berdiam diri di sini bukan artinya melepaskan kegiatan kita, tapi apapun yang Anda lakukan, aktivitas keseharian Anda terus ada di bawah pengawasan dan komunikasi dengan Tuhan. Kalau nanti Anda sudah nyampe pembacaan Alkitabnya dan nyampe di 1 Samuel, 2 Samuel, bicara masalah Daud, kehidupan Daud, saya baru sadar
Karena sekarang saya udah nyampe di 2 Samuel, udah nyampe di Daud. Daud itu untuk segala sesuatu yang dia mau gerak apa saja dia tanya sama Tuhan. Dia lagi tantangin nih sama musuhnya. Dia tanya, Tuhan, aku serang atau diem aja Tuhan? Kalau Tuhan ngomong diem, dia diem. Padahal dia menangan terus, lagi menangan terus nih, lagi jago-jagonya dia perang, ditantangin. Tapi dia nanya, Tuhan lawan nggak? Kalau Tuhan ngomong diem, dia diem. Kalau Tuhan ngomongkan majulah, akan kuserahkan bangsa ini, dia maju dan benar-benar diserahkan. Maksud daripada berdiam diri ini bukan artian diam duduk nggak ngapa-ngapain, tetapi apapun yang Anda lakukan, komunikasi dengan Bapak. Bapak, oke nggak aku lakukan ini? Bapak, oke nggak aku mengatakan ini? Bapak, oke nggak saya memberikan keputusan ini? Taruhlah pikiranmu sama dengan pikiran Allah, pikiran Tuhan. Gampang nggak? Saya ngomong gampang. Prakteknya gampang nggak? Nggak gampang. Terkadang kepandaian saya itu bisa mempengaruhi keputusan saya. Nggak nanya-nanya Tuhanan, langsung jebret. Persis kayak Harun pada saat diserang oleh umat Israel. Mana Musa nggak turun-turun? Jangan-jangan dia udah mati di sana di gunung. Kita butuh bimbingan. Bikinkan Allah buat aku. Saking jengkel Harun kumpulin emas-emas semuanya. Kita lebur, kita tatah menjadi lembu tuangan, lembu emas. patung lembu. Mau tahu patung lembu emas? Pergi ke Purindah Mall. Di sana ada patung kerbau emas gede. Sampai kemarin kakak ipar saya, kebetulan kita juga nggak tertarik buat foto di situ sih. Keren sih kebonya, tapi benar-benar kayak lembu tuangan emas itu. Oh iya, kalau ini kebolokan. Kerbau logam kan, kerbau emas. Persis. Kalau mau lihat lembu tuangannya Israel, lihat ke Purindah Mall. Itu karena nggak pakai pikiran lagi, karena didesak Harun, ya udahlah, jalanin aja lah. Salah toh. Berapa banyak yang harus mati gara-gara kesalahan itu? Ya. Jadi kalau kita berdiam diri artinya kita selalu komunikasi dengan Bapa, itu yang baik. Yang kedua, yang berikutnya, bermalam. Kata bermalam bahasa Ibrani adalah yud, menyiratkan istirahat dan atau ketenangan setelah bepergian jauh. Take rest, bermalam. Sebenarnya ini adalah pada saat berdiam diri dalam komunikasi aktivitas keseharian kita tanya sama Tuhan terus. Pada saat malam hari sudah selesai semua aktivitasnya, kita introspeksi bersama Tuhan. Saya masih ingat pada saat saya masih remaja, papi saya masih ada, masih hidup. Tiap kali malam-malam papi juga pulang kantor, sudah semuanya udah beresan, semua habis makan malam, itu biasanya tempat kita untuk bersenda gurau. Duduk, biasanya saya suka tidur di pangkuan dia mulai bertanya, mengevaluasi kegiatan keseharian. Dari pagi sampai sore tadi kamu ngapain aja? Kita ngobrol, membuka acara obrolan dengan seperti itu. Kita evaluasi. Nanti papi memberikan arahan, berikan wejangan. Sama Bapak kita di surga juga melakukan hal itu pada kita sebenarnya, asal kita mau melakukannya. Mau gak kita meluangkan waktu kita 1-2 jam setiap malam untuk duduk diam? Terserah Anda modelnya apa, asal jangan ketiduran aja gitu kan. Beristirahat bersama Bapak, introspeksi, ngobrol dengan Bapak di surga. Kalau itu Anda bisa lakukan, indah bener hidup, nikmat bener hidup. Next. Dengan kata lain, orang yang berdiam dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayat ini sampai diulang lagi di ayat yang ke-9, itu ada 2 kali ya. Next, itu muncul judulnya. Artinya Tuhan adalah tempat perlindungan dan perlindungan, bergantung hanya pada Tuhan saja. Situasi kondisi saat ini nggak bisa kemana-mana kecuali Anda bergantung pada Tuhan. Tidak ada orang ahli manapun di dunia ini yang bisa menjawab apa yang harus saya lakukan menghadapi COVID-19. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi ekonomi yang saat ini terpuruk? Apakah saham? Apakah emas? Tidak ada jawaban, tidak ada yang bisa memberikan kepastian jawaban. Kepastian jawaban hanya satu: berdiam diri di bawah kepak sayap Tuhan Yesus. Amin. Next.
What you do yang kedua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namamu. Ingat yang huruf merah ini. Hanya orang yang melekat pada Kristus, hanya orang yang mengenal namanya, maka Tuhan Yesus akan meluputkan. Tuhan Yesus akan membentengi. Dan kalau kita berseru, Dia akan menjawab. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan Dia dan kuperlihatkan keselamatan yang datang daripada. Jangan lupa yang huruf merahnya, karena itu adalah bagian kita. Sisanya yang warna hitam itu adalah bagian Tuhan. Nangkap ya? Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu terdiri dari bagian kita yang mana, bagian Tuhan yang mana. Jangan dibalik, bagian Tuhan yang kita dorong-dorong, bagian kita nggak dikerja-kerjain. Nangkap ya? Coba Anda mulai simak 16 ayat itu. Mana yang bagian kita Anda garis bawahi dan menjadi memora Anda, menjadi ingatan Anda untuk setiap hari diingat-ingat. Oh ya, saya sudah melekat sama Tuhan belum? Oh ya, saya sudah mengenal Tuhan belum? Oh ya, saya sudah duduk diam di kaki Tuhan belum? Saya sudah bermalam dengan Tuhan belum? Saya yang ambil dua hal itu aja. Mungkin Anda bisa menemukan hal yang lain. Next. Melekat pada Tuhan artinya adalah intim pada Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Pak Niko dalam NDPC yang lalu mengatakan, "Hei para pekotbah, para WL singer, jangan cuman khotbah tapi nggak bisa praktek, jangan cuman nyanyi tapi nggak bisa praktek." Ada nggak lagunya? Buat Tuhan adalah segalanya. Kalau kita nyanyi dengan getol, Tuhan adalah segalanya, tapi kita nggak mempraktekkan kehidupan kita adalah Tuhan adalah segalanya, itu integritas nggak? Tahun ini tahun berat buat kita. Karena tolok ukurnya adalah integritas. Amin. Next. Apa yang kita lakukan supaya kita melekat pada Tuhan? Baca firman Tuhan. Titik. No. Tapi pahami isi hati Tuhan terhadap hidup kita. Kalau cuma baca firman, ini kata-kata mati. Tapi kalau kita merenungkannya dan menjadi hidup, itu yang namanya rema, itu yang akan menjadi sesuatu yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman belum nyampe ke bilangan kan? Tapi sampai bilangan itu bingung nyari remanya. Ayat cuma isinya angka semua. Di Keluaran udah beberapa udah keluar angka kan, bikin tenda aja diukur, ringnya kayak apa, detail banget. Tuhan kita itulah Tuhan yang sangat detail. Nah, nanti bilangan lebih ruwet lagi. Belum lagi nanti berkali-kali ngitung sensus jumlah penduduk suku Yehuda berapa, ini berapa. Terkadang kita bacanya, saya juga baca bilangan, Tuhan remanya apa ya? Angka doang begini. Imamat bicara masalah tata cara ibadah, masih mending lah, masih cari. Tapi kalau bilangan benar-benar bilangan gitu. Begitu asik tuh pada saat ulangan udah mendingan. Yosua sana udah mulai asik, udah kayak baca novel. Sambung menyambung. Lihat nanti pas bikin soalnya Bu Lydia punya apa enggak? Kan lama-lama soal bilangan, soal matematika. Sama kalau Anda baca Matius 1 bicara silsilah, dapat rema nggak? Aduh, itu pusing itu. 14 dari sini ke sini, 14 dari sini, 14. 14-nya berapa kali Agus? 3 kali. Enggak. 3 kali. Iya 3, tapi yang terakhir 13 sebenarnya. Yang ke-14 kita. Tapi kalau Anda perhatiin dari 14 itu tidak semuanya orang Lewi. Oh iya. Tidak semuanya orang yang suci. Bahkan pelacur pun ada di situ, keturunan pelacur. Remanya apa? Dalam silsilah Tuhan Yesus
Tuhan tidak pernah pilih-pilih hanya suku ini atau hanya orang yang model kayak gini. Siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk melancarkan tujuan Tuhan. Jadi kalau kita bukan termasuk yang kotor-kotor itu, terus kita nggak lurus, kebangetan loh. Ya, Tuhan bisa pakai yang jorok untuk bisa bersihin kita. Jangan sombong, kita sudah merasa bersih, memandang orang jorok, jijik. Terkadang kita harus turun ke bawah untuk bersihkan yang jorok. Betul ya? Next, yang kedua, berjuanglah untuk serupa dengan Yesus Kristus. Satu-satunya syarat masuk dalam perkenanan Tuhan cuma satu, serupa nggak dengan Yesus. Tuhan nanti pada saat kita sampai di ujung dunia nanti, di ujung masa, Tuhan nggak ada pertanyaan berapa jemaat yang lu punya, tapi berapa banyak orang yang sudah engkau ubah, berapa banyak yang kau bawa masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak akan kenal lagi GPI Duta Permai, dipanggil GPI Duta Permai, berapa jemaat? Nggak ada. Kamu udah berubah belum? Sudah. Kalau udah berubah, kamu udah berapa banyak mengubah orang? Nangkep? Maka kita harus mau dimuridkan dan mau memuridkan, mau diubah dan mau mengubah. Tapi jangan dibalik, saya mau mengubah aja, nggak mau berubah, ya nggak bisa. Karena apa? Orang lain bisa berubah karena melihat diri kita berubah. Ayo ikut gua, ngapain? Lu aja begitu, gua mau ngikutin apa lagi? Yesus. Ya Yesus yang nggak bisa mengubah, lu ngajak-ngajak gua. Itulah kegagalan gereja melakukan pemuridan terhadap orang yang belum percaya. Kenapa? Orang yang belum percaya itu melihat diri kita aja belum beres. Amin. Satu, baca firman Tuhan supaya kita tahu, renungkan, praktekkan, supaya dengan praktek firman Tuhan, mau nggak mau secara perlahan-lahan Tuhan akan ubah diri kita. Yang kedua, berjuang untuk selalu berusaha untuk berubah serupa dengan Kristus. Perubahannya bukan kemana-mana, tujuan kita cuma satu, ultimate goalnya cuma satu, serupa dengan Kristus. Susah apa gampang sih? Kalau di perusahaan kan banyak KPI-nya. Kalau di orang Kristen, orang percaya, KPI cuma satu, serupa dengan Kristus. Apa? TAAT. Kalau mau disingkat tuh TAAT doang. Amin. Yang ketiga, semakin rajinlah dan kejarlah kemuliaan dari Tuhan. Jadi kalau yang khotbah Bu Lydia panjang nih, kalau nomor 3. Jangan terkena virus malas. Nah, rajin, kejar sampai garis finish. Pertanyaannya, Anda siap nggak masuk garis finish saat ini? Masalahnya garis finishnya bisa saat ini, bisa nanti yang akan datang. Tapi pertanyaan, kalau saat ini ada garis finish, Anda finish nggak? Yang paling utama nomor 4, rindu untuk mempersiapkan diri untuk pulang kepada Bapa. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah, mungkin ada teman-teman yang dekat dengan bapaknya atau dengan orang tuanya, ada yang enggak ya. Tapi kalau saya ingin cerita kesaksian saya dengan papa mama saya itu cukup dekat. Saya dari SD, dari TK, dari kecil sampai SMA itu hidup bersama papa mama. Sekolah nggak boleh keluar, baru kuliah saya boleh keluar kota. Mama di Tegal, saya di Salatiga. Tiap kali liburan itu sampai saya countdown liburannya kapan. Kenapa? Kerinduan untuk pulang ke rumah itu luar biasa. Sama dengan saat ini, kalau saya dari Solo mau pulang ke Bekasi, itu juga saya countdown. Countdownnya dari hari, nanti dari jam. Wah, tinggal sekian jam lagi, tinggal siang ini. Mempersiapkan diri untuk pulang. Karena apa? Rindu untuk pulang. Ya, saya ingin menggambarkan pertanyaannya, kerinduan kita pulang ke rumah duniawi sama nggak besarnya dengan kerinduan kita pulang ke rumah surgawi? Bapak di
di dunia tidak ada yang lebih hebat daripada Bapak di surga. Iya. Anda rindu nggak ketemu Bapak di surga tadi? Yakin? Sudah packing belum? Sudah mulai countdown belum? Mau ketemu Bapak kapan? Saya pernah sharing 10 menit lagi ya. Saya pernah sharing khotbah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pada saat saya masukin usia 50, saya katakan countdown saya umur 60. Jadi selama 10 tahun saya harus bisa berjuang, satu untuk serupa dengan Yesus, kedua untuk bisa membawa orang untuk masuk kerajaan surga. Karena pertanyaan cuma 2 itu aja. Kamu berubah nggak, dan berapa orang yang yang sudah kau ubah jadi muridku? Tapi kalau nggak ada motivasinya nggak bisa. Buka yang berikutnya. Ini kan karakteristik daripada Pentakotis. Orang-orang Pentakost itu pasti motivasinya ada nggak? Motivasinya pasti ketemu dengan Bapak. Jangan dibuka satu-satu. Motivasinya adalah second coming of Jesus Christ. Second coming itu bisa Yesus benar-benar datang ke dunia, kita menyaksikan. Tapi kalau Yesus datang ke dunia kita nyaksikan, berarti nanti kita tertinggal dong. Kecuali kalau Yesus kita lihat turun, terus pada saat dia naik lagi, pemerintah 1000 tahun dan kita ikut, itu namanya kita rapture. Betul ya? Tapi second coming, Yesus datang bisa at anytime juga manggil kita pulang. Ada nggak kerinduan yang bisa memotivasi Anda, mempersiapkan diri Anda, karena besok Bapakku mau jemput aku pulang. Ini bukan takut untuk masalah mati atau tidak mati ya. Tapi kalau ketemu Bapak di surga, Anda happy nggak sih? Atau Tuhan ntar dulu deh, gue belum siap. Lah, ketemu Bapak di surga kau belum siap gitu. Siapnya ketemu Lucifer. Kalau Anda jawabnya belum siap, artinya Anda masih cinta sama dunia, gitu kan? Masih cinta sama kedagingan di dunia ini. Saya nggak bisa ninggalin harta saya belum bisa ninggalin istri saya, belum bisa ninggalin anak saya. No, kalau kita Bapak katakan, yuk pulang, I'm ready. Saya rindu ketemu Bapak di surga. Tapi kerinduan itu nggak cuma dikatakan rindu. Ada nggak perilaku yang menunjukkan Anda rindu ketemu Bapak? Apa sih? Next. Yang pertama, Anda sudah dikasih salvation, keselamatan. Yang duduk di sini pasti sudah dapat salvation. First movementnya, gerakan pertama adalah keselamatan Anda kerja. Sudah dapat, pertahankan dengan cara apa? Next. Pertahanannya adalah continuity-nya apa? Untuk selalu berada dalam kekudusan. Sanctification. Sanctification jangan dilihat kita dikuduskan, maka enak-enak nanti kalau Tuhan memutuskan saya kok, memurnikan saya, memuliakan saya. No, itu adalah porsi kita. Kita harus jaga kekudusan kita supaya nanti Tuhan tinggal sempurnakan, tinggal dikit disempurnakan. Bukannya Anda tidak sempurna banget terus Tuhan ngoyong-ngoyong nyempurnain Anda. Anda harus berjuang dulu untuk kudus, nanti ujungnya Tuhan tinggal sempurnakan. Amin. Setelah itu supaya sustainable, supaya berlanggeng, yang ketiga harus Anda lakukan, minta kepenuhan Roh Kudus terus. Karena hanya Roh Kudus yang membuat Anda aware and alert, sadar dan berjaga-jaga. Karena hidup ini penuh dengan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam Anda. Yang Anda bisa protek adalah minta pertolongan Roh Kudus untuk jaga kita. Supaya apa? Kita tetap kudus, tetap on the track. Sehingga Bapak mau jemput kapan saja, I'm ready. Dan yang keempat adalah Anda menikmati nggak pengalaman hidup secara rohani? Mengalami kesembuhan nggak? Mengalami pelepasan nggak? Mengalami kenikmatan hidup bersama Tuhan nggak? Kalau nggak pernah ngalamin itu, sia-sia juga sih. Sekecil apapun Anda harus bisa nikmati. 4 yang keliling itu ada di dunia, itu kerjaan kita. Tapi ada di dalam, bisa kita jalani 4 hal itu. Di kedalaman hati kita harus punya kerinduan. Bapak, aku ingin Engkau jemput aku, dan aku akan siapkan semuanya supaya aku pada saat Engkau jemput aku, Engkau juga menemukan diriku layak Engkau jemput dan layak untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Last slide.
Pada akhirnya cuman kita ucapkan terima kasih Yesus. Tidaklah kami layak untuk mengeluh terhadap situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini. Biarlah situasi dan kondisi saat ini itu menimpa kami, harus kami hadapi, supaya kami bisa merasakan perlindungan-Mu secara nyata, supaya kami bisa mengalami mujizat-Mu secara nyata dalam kehidupan kami, dan supaya kami terus, Tuhan, Engkau arahkan supaya kami melekat padamu, berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan, bermalam dalam naungan-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa dekat dan intim dengan Engkau, semakin paham akan isi hati-Mu, semakin paham akan karakteristik-Mu, supaya kami bisa berubah, dan kami mau berubah Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Memang tidak mudah buat kami untuk berubah Tuhan, karena kedagingan kami masih bisa menikmati kedagingan duniawi ini. Tapi biarlah kami sunat semua kedagingan kami, kami patahkan kedagingan kami, supaya kami mengalihkan pandangan kami hanya pada pandangan surgawi. Kami bisa melihat akan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Dunia adalah fana, dunia ini adalah ada batasnya, ada umurnya, ada usianya. Tapi biarlah kami bisa melihat kehidupan kami yang abadi. Kami ingin hidup abadi bersama-sama dengan Bapa di surga. Biarlah kami bisa menikmati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin jadi bagian yang terendah dalam surgawi, dalam kerajaan surgawi. Kami ingin mengejar sampai garis finish. Kami ingin menerima mahkota dan piala-piala kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin kejar itu. Kami ingin racing Tuhan. Kami ingin berlomba untuk bisa masuk dalam jalan yang sempit itu, supaya kami bisa masuk dalam pintu kemuliaan-Mu ya Bapa. Tegur kami dan hajar kami terus Tuhan, supaya kami bisa bertahan, kami bisa teguh dan tetap taat pada Engkau Tuhan. Dalam godaan-godaan dunia saat ini, kami tetap pegang ketaatan kami, taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan, taat akan kasih Tuhan. Bila kami jadi tolok ukur orang-orang sekitar kami, bahwa kami adalah orang-orang yang setia pada Engkau, orang-orang yang taat pada Engkau. Kami jadi juru dan duta-Mu besar, duta besar-Mu di dunia ini Tuhan. Sehingga orang yang melihat perilaku kami, kehidupan kami, mereka akan tertarik, siapa Bapa yang ada di belakang kami. Kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Bila kami bersaksi di Yerusalem, di keluarga kami, keluarga inti kami, pada suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami Tuhan. Bila kami jadi tolak ukur buat mereka, jadi teladan buat mereka, jadi tolak ukur untuk berkonsultasi akan kerohanian buat mereka, karena mereka melihat kehidupan kami lurus, kehidupan kami taat akan perintah Tuhan, kehidupan kami lurus dan kudus adanya. Kalau keluarga inti kami bisa diselamatkan, maka kami akan lewat lagi, memperluas kerajaan kami, memperluas pelayanan kami Tuhan, kepada sanak saudara dan sahabat-sahabat kami, kepada tanah Yudea. Kami juga menjadi bersaksi tanah Yudea, bahkan sampai Samaria dan sampai ke ujung dunia. Kami jadi saksi-Mu karena kami kudus di hadapan-Mu. Sampai hari ini, sampai Tuhan datang, kami tetap kudus di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Bila kebanggaan kami hanya bisa mendengar pada saat Engkau memuji nama kami, kami abaikan pujian duniawi, kami yang mengharapkan pujian surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita angkat tangan kita, berikan jempol kita, arahkan kepada Bapak Robertus. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan pada siang hari ini mari kita angkat
persembahan kita, Engkau yang memberikan yang terbaik ya Bapa buat setiap kami. Kini saatnya kami mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang memberi Kau berkati, bahkan mereka yang belum bisa memberi Kau juga berkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya belas kasihan-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita, Bapak kami mengucap syukur apa yang sudah kami terima. Dan kami percaya sepekan ke depan kami akan melihat penyertaan-Mu yang dahsyat, melindungi, menjaga, meluputkan kami senantiasa dan seluruh isi rumah kami dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut, kutuk tulah, sakit, penyakit, virus, corona, niat orang jahat tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus atas kami. Dan sebentar kami akan berpisah dalam sejahtera sukacita yang melimpah kami menyertai kami senantiasa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.